Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran listening teams. Oke, perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman, NIM 11901096 dari Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam karakteristik model pembelajaran listening teams. Model pembelajaran listening teams merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang mengarahkan peserta didik untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep atau prinsip atau keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan yang melibatkan indera pendengaran. Baik, selanjutnya menurut para ahli, model pembelajaran listening teams menyemarakan lingkungan belajar aktif dengan memberi siswa kesempatan untuk belajar secara fisik, berbagai pendapat dan perasaan secara terbuka, dan mencapai sesuatu yang mereka banggakan. Silberman, tahun 2012. Baik, selanjutnya karakteristik cooperative learning menurut Hamdani 2010. Yang pertama, setiap anggota memiliki peran. Dan yang kedua, terjadi hubungan interaksi langsung antar siswa. Yang ketiga, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. Yang keempat, guru membantu mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok. Yang kelima, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Baik, selanjutnya teori belajar yang melandasi model pembelajaran listening teams. Metode listening teams merupakan metode atau model pembelajaran kooperatif yang menuntut siswa untuk berpikir kritis, yang setiap kelompoknya memiliki tugas yang berbeda. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran kooperatif. Adanya saling ketergantungan positif, yakni anggota kelompok menyadari pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan kerjasama dan bersosialisasi antar siswa, mampu berkolaborasi, perlu adanya bimbingan guru. Model pembelajaran kooperatif ini dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif atau konstruktivis. Baik, selanjutnya yaitu langkah model pembelajaran listening teams. Yang pertama, pembagian siswa ke dalam tim-tim. Yang kedua, penyampaian materi pembelajaran. Yang ketiga, setiap kelompok menyampaikan hasil tugasnya. Dan yang keempat, evaluasi bersama antara guru dengan siswa. Prinsip dalam metode pembelajaran listening teams berkelompok, yaitu pelaksanaan pembelajaran ini harus menggunakan kelompok-kelompok siswa. Seterusnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab berupa pemberian peran kepada masing-masing siswa tetap dijalankan. Selanjutnya pemilihan topik. Topik pembahasan yang akan disimak harus sesuai dengan kemampuan kognitif dan pengetahuan siswa. Yang selanjutnya kesesuaian. Pembebasan yang dipilih harus sesuai dengan persoalan serta memilih materi pembelajaran harus dipertimbangkan dari beberapa pihak. Selanjutnya keunggulan dan kelemahan model pembelajaran listening teams. Keunggulannya yang pertama, meningkatkan keakraban antara individu, berikat interaksi aktif yang tercipta. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan gagasan, merangsang respon positif peserta didik yang sebelumnya lamban, tidak cukup cakap, dan kurang termotivasi. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kelima, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguji ide dan pemahamannya sendiri. Kelemahannya yaitu yang pertama, dalam melaksanakan sering tidak melibatkan elemen penting. Yang kedua, membutuhkan waktu pembelajaran yang cukup panjang. Yang ketiga, penilaian kelompok dapat disampingkan penilaian individu. Yang keempat, memerlukan praktik berulang-ulang untuk menumbuhkan kekompakan di dalam tim. Oke, selanjutnya contoh aplikasi model pembelajaran listening teams pada materi biologi. Sistem akurasi merupakan salah satu materi biologi yang bersifat abstrak yang membutuhkan daya tangkap yang cukup tinggi dalam pemahaman materinya. Dan selanjutnya
Penerapan model pembelajaran kooperatif listening teams diharapkan akan menimbulkan siswa belajar aktif selama proses pembelajaran, tetap berfokus dan tetap siaga dalam berbagai situasi pembelajaran yang sedang terjadi, dan membangun suasana dialogis serta proses tanya jawab. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh listening teams. Langkah yang pertama yaitu guru memberikan materi seperti biasa. Baik, di sini kita akan membagi beberapa siswa yang sudah kita masukkan ke dalam media ini agar nanti akan kita pisahkan sesuai kelompoknya. Baik, langkah yang kedua yaitu siswa dibagi menjadi kelompok yang memiliki peran masing-masing. Oke, baik. Jadi di sini kita akan memisahkan siswa sesuai dengan pemahamannya masing-masing agar bahan materi yang akan diskusikan nantinya akan dapat terselesaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh seluruh siswa yang melakukan strategi listening teams. Nah, di sini kita sudah membagi kelompoknya. Ada kelompok penanya, ada kelompok penentang, ada kelompok penjawab, dan ada kelompok penarik kesimpulan. Jadi ini merupakan contoh dari strategi listening teams. Maka langkah yang ketiga yaitu diskusi dilakukan dengan aktif sesuai dengan peran tersebut sehingga perbedaan pemikiran akan muncul. Baik, itulah pembelajaran kita tentang listening teams. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Syukron li musyahadatikum wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya.